Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Raditya. Saya di sini akan membuat video tentang VirtualBox dan menjawab beberapa pertanyaan tentang seputar VirtualBox. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah software virtualisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat lingkungan hidup virtual untuk OS. Gampangnya VirtualBox bertugas sebagai alat untuk OS untuk memisahkan dan membuat ruang baru untuk OS yang akan diinstal di atas VirtualBox. Selanjutnya, bagaimana cara kerja VirtualBox? Cara kerja VirtualBox adalah membuat sebuah ruangan yang mana diambil dari ruangan yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruangan base OS. Ruang yang GUS pakai mencakup RAM, core process, FGA, tapi ini hanya digunakan untuk sementara saat GUS OS hanya dijalankan saja. Selanjutnya, bagaimana manfaat atau apa keuntungan memakai VirtualBox? Keuntungan kita menggunakan VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu OS pada waktu yang sama. Anda dapat menjalankan software yang hanya bisa dijalankan satu OS saja. Misalnya, software khusus untuk Windows yang bisa dijalankan di Linux atau Mac tanpa harus reboot. Selanjutnya yaitu, apa saja fitur-fitur yang ada di VirtualBox? Yang pertama ialah General. General ini adalah merupakan tempat virtual machine yang kalau dibuat pada menu ini juga kita dapat merubah tempat penyimpanan virtual machine sesuai yang kita inginkan. Seperti di sini. Aturan di umum di sini. Selanjutnya adalah input. Inputnya itu berisi informasi tentang penggunaan input keyboard, shortcut keyboard yang bisa digunakan pada VirtualBox. Atau di sini. Ya. Ini adalah input. Saya akan memperlihatkan di mana letak input. Nah, ini adalah input atau masukan. Yang ketiga adalah update. Update adalah jika terchecklist check for updates, maka akan dilakukan pengecekan update secara berkala, bisa per hari, per minggu, atau maksimal per 1 bulan. Kita juga bisa menentukan update apa yang kita inginkan, misalnya cek update untuk versi rilis stabil, semua versi rilis terbaru, atau versi terbaru sebelum dirilis. Apabila teman-teman tidak ingin menerima update, maka teman-teman cukup unchecklist check for updates. Saya akan mencobanya, itu di sini. Ya, ini adalah update. Saya memakai bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa Inggris. Ini adalah update fitur salah satu VirtualBox. Yang keempat adalah bahasa, language. Berisi semua bahasa yang bisa digunakan pada VirtualBox. Saya akan mencobanya langsung. Jadi bahasa, ini adalah bahasanya. Ada bahasa Indonesia, macam-macam, ada Spanyol, ya kurang lebih seperti itu. Maka kita langsung lanjut ke selanjutnya. Yang kelima adalah display. Display itu untuk mengatur tampilan pada virtual machine. Kita mencoba. Ini adalah tampilan, display atau tampilan. Nah, selanjutnya adalah network. Untuk network ini berfungsinya untuk mengatur internet adapter dan mengatur IP address yang akan digunakan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah extension. Extension ini berfungsi untuk add-on atau
plugin untuk VirtualBox yang berfungsi untuk memberikan fitur tambahan yang tidak terdapat pada instalasi standar. Misalkan, kita ingin menambahkan fitur-fitur untuk peripheral USB dan menambahkan remote desktop pada VirtualBox. Contoh seperti sini. Sini. Selanjutnya yaitu adalah proxy. Proxy ini digunakan untuk memberikan layanan internet pada virtual machine yang telah dibuat. Ada 3 pilihan, yaitu mode deteksi otomatis, auto deteksi host, preferensi settings. Itu ini. Yang kedua adalah koneksi langsung, direct connection to the internet. Di sini. Yang ketiga, konfigurasi proxy manual proxy configuration. Ada di sini. Itu adalah fitur-fitur dari VirtualBox. Selanjutnya adalah submenu import appliance. Itu berguna untuk mengimpor virtual machine yang sebelumnya sudah diekspor menjadi file yang berekstensi OVA atau OFF. Contoh di import kurang lebih seperti inilah. Selanjutnya itu fitur selanjutnya, submenu export appliance. Menu ini berfungsi untuk mengambil file yang berekstensi OVA atau OFF dari hasil proses import appliance yang sebelumnya dilakukan untuk dijalankan pada VirtualBox. Contohnya seperti ini. Mesin virtual yang akan diekspor. Selanjutnya yaitu submenu new cold FM. Menu ini digunakan pada saat kita ingin membuat virtual machine di provider cloud tempat kita berlangganan. Contoh. Yang selanjutnya yaitu Virtual Media Manager. Menu ini merupakan tempat untuk melakukan konfigurasi, menambah, menghapus, menduplikat media yang telah dibuat pada VirtualBox. Terdapat 3 tab media, yaitu hard disk, optical disk, dan floppy disk. Tab hard disk pada contoh gambar di bawah ini. Berisi keterangan pada name yaitu Ubuntu Server 18.04.fdi dan size 50 GB. Keterangan tersebut adalah nama dan jumlah harddisk yang terpakai oleh virtual machine. Jika kita membuat beberapa virtual machine, otomatis pada tab harddisk ini akan muncul list name dan size harddisk sesuai jumlah virtual machine yang dibuat. Kita akan coba di file. Nah, ini adalah punya saya. Virtual size-nya 32 GB, actual size-nya 2 MB. Yang selanjutnya adalah optical disk. Pada tab ini sama dengan tab hard disk, yaitu berisi media yang terpakai pada virtual machine yang sudah dibuat. Optical disk ini berisi installer atau ISO image dari sistem operasi yang diinstal pada virtual machine. Kita akan coba punya saya, file virtual media manager optical disk. Ini punya saya. Yang selanjutnya adalah floppy disk.
Pada tab ini fungsinya sama dengan tab-tab media sebelumnya, tapi sepertinya sudah sangat jarang digunakan. Saya akan mencoba di punya saya copy this. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah menu Host Network Manager. Menu ini berfungsi untuk membuat, menghapus, dan melihat detail properties network atau jaringan pada virtual machine yang sudah dibuat pada VirtualBox. Contoh file Host Network Manager kurang lebih seperti ini, sama. Enable. Selanjutnya adalah submenu Network Operation Manager. Menu ini adalah tempat mengatur operasi jaringan pada VirtualBox. Syaratnya aplikasi VirtualBox harus terhubung dengan internet. Contoh file Operation Manager. They are not active network operation. Dan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu checks of updates. Berfungsi untuk mengecek update versi dari VirtualBox secara manual. Contohnya file check for updates. Nah, seperti itu. Nah. Selanjutnya itu reset all warnings. Reset all warnings ini adalah menu ini berfungsi untuk mereset semua notifikasi warning dan virtual machine yang terinstall di VirtualBox. Contohnya seperti ini. Ini adalah reset warnings, reset all warnings. Yang selanjutnya menu exit. Menu ini berfungsi untuk keluar atau menutup menu utama VirtualBox. Kurang lebih seperti itu. Menu utama kedua adalah machine. Pada menu machine terdapat banyak menu dan sebagian menu yang sering dipakai terletak pada toolbar sebelah kanan. Untuk lebih detail mari kita lihat gambar dan penjelasannya. Itu selanjutnya itu menu new. Menu new ini berfungsi untuk membuat virtual machine baru yang berisi nama virtual machine, folder virtual machine, tipe operasi sistem, versi operasi sistem. Contoh ini adalah machine, kurang lebih machine new. Ini adalah new. Selanjutnya adalah menu ADD. Menu ADD ini berfungsi untuk menambahkan virtual machine yang sebelumnya sudah dibuat, tapi sebelum dimasukkan ke dalam VirtualBox. Contoh, langsung operasikan machine ADD. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah setting. Menu setting ini berisi seluruh pengaturan virtual machine pada VirtualBox. Dikarenakan menu yang harus dibahas terlalu banyak, akan saya bahas. Machine. Ini adalah setting. Ini adalah setting. Yang selanjutnya adalah menu clone. Clone berfungsi untuk mengcopy atau menduplikat virtual machine sehingga menghasilkan virtual machine baru dengan spesifikasi yang sama persis satu sama lain. Contoh ini adalah clone. Yang selanjutnya adalah menu move. Menu move ini berfungsi untuk memindahkan virtual machine ke folder lain sesuai yang teman-teman buat. Contohnya machine
remove, saya punyanya remove. Mungkin ada beberapa menu yang di VirtualBox punya saya tidak ada karena saya memakai VirtualBox versi yang lama. Nah, laptop saya tidak mendukung. Yang selanjutnya adalah remove. Mungkin saya tidak ada menu export to OC. Menu ini terdapat pada aplikasi VirtualBox versi 6 ke atas yang berfungsi untuk mempermudah kita baik sebagai pengembang ataupun organisasi mengintegrasikan virtual machine dengan cloud. Selanjutnya adalah menu remove. Remove ini berfungsi untuk menghapus virtual machine yang telah kita buat. Terdapat 3 pilihan yang saat akan melakukan remove, yaitu delete all files, menghapus semua file virtual machine seperti hard disk, virtual folder, file log, and file dan file certificate. Remove only, menghapus virtual machine saja, tidak menghapus file dan folder. Cancel itu membatalkan penghapusan. Contohnya di remove. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah menu group. Menu ini berfungsi untuk membuat atau menggabungkan beberapa virtual machine. Contoh machine, ini grup. Ini adalah grup. Yang selanjutnya adalah menu start. Menu ini berfungsi untuk menjalankan virtual machine. Ada 3 mode untuk menjalankan virtual machine, yaitu normal start, idle start, detectable start. Contohnya machine ini ada normal start, idle start, start. Dan selanjutnya adalah menu pause. Menu pause ini berfungsi untuk menghentikan virtual machine sementara. Contohnya sini. Ini adalah menu pause. Yang selanjutnya adalah menu reset. Menu ini berfungsi untuk menghidupkan ulang atau mereset virtual machine. Contoh di reset. Ini adalah menu reset. Yang selanjutnya menu close. Menu close. Menu ini berfungsi untuk menutup virtual machine. Ini adalah menu close. Yang selanjutnya adalah menu tools. Menu tools ini berfungsi untuk melihat detail spesifikasi virtual machine. Bisa juga untuk melakukan snapshot dan bisa juga untuk melihat logs pada virtual machine. Nah, ini close. Tools di aplikasi saya tidak ada. Mungkin kita akan langsung selanjutnya, yaitu menu discard save state. Menu ini berfungsi untuk menghentikan secara paksa proses yang tersimpan. Proses ini sama seperti proses mematikan virtual machine secara paksa. Contoh machine ini discard save. Yang selanjutnya adalah menu snow log. Menu ini berfungsi untuk melihat semua logs pada virtual machine. Snow log. Ini adalah snow log. Selanjutnya adalah refresh. Menu ini berfungsi untuk memperbarui pengaturan yang telah diubah pada virtual machine. Di refresh. Yang selanjutnya adalah menu show in explorer. Menu ini berfungsi untuk membuka folder sistem virtual machine yang telah dibuat pada Windows Explorer. Contohnya machine
show in Explorer. Ini adalah menunya. Yang selanjutnya adalah menu create shortcut on desktop. Menu ini berfungsi untuk membuat shortcut atau jalan pintas VirtualBox yang disimpan pada desktop. Contoh mesin ini adalah create shortcut on desktop. Selanjutnya adalah menu sort. Menu ini berfungsi untuk mengurutkan virtual machine yang sudah dibuat. Kita akan langsung coba ini sort. Mungkin menu search saya yang tidak ada. Menu ini juga penting. Menu ini juga berfungsi untuk mencari virtual machine yang sudah dibuat.